Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun buat sahabat semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semoga kita diberikan kelancaran untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Amin. Sesuai permintaan dari para sahabat yang penasaran dan ingin dibuatkan tentang bagaimana proses pembuatan bata merah dari awal sampai siap jual, maka dengan adanya video ini semoga bisa menjawab rasa penasaran dari para sahabat yang penasaran dengan bagaimana proses pembuatan bata merah. Penasaran dengan bagaimana proses pembuatannya? Silakan simak videonya berikut ini. Pengisian tanah liat yang untuk bahan bangunan bata merah, dan yang datang ini tanah yang warna merah ya sahabat. Untuk campuran dari buatan bata merah itu biasanya ada tanah merah yang warnanya merah dan warna hitam, atau kita menyebutnya tanah padas ya. Dan ini proses saat pembongkarannya. Jebokno kuwi ya Mas, Bud. Anune. Kuwi. Kayu. Seperti inilah saat pengambilan tanah liat untuk proses pembuatan bata merahnya nanti. Dan saya di sini sebagai kuli juga ya sahabat, yaitu kuli untuk meratakan tanah yang datang nanti saat turun dari mobil. Nanti tugas saya yang meratakan ya, bersama abang saya itu di sana. Halo Bang. Dekat sawah-sawah ya sahabat, ini apa itu tempat pengrajin pembuatan tanah. Dan saat nanti tugas yang pengambil kuli muat pengambilan tanah selesai, nanti giliran saya untuk meratakan tanah liat yang sudah turun ya. Bang Terong, hai. Itu sopirnya ya. Oke, siap. Ya, oke. Itu Bang Terong sedang pemberian instruksi kepada kuli yang meratakan tanah ya, pada kita, saya dan abang saya. Oke, saya akan letakkan saja di sini ya sahabat, karena sebentar lagi giliran tugas saya untuk meratakan tanah liatnya. Oke, taruh di mana ini? Sudah selesai proses penurunan tanah liat.
Oke, sekarang giliran saya untuk meratakan tanah liatnya. Oke, saya taruh di sini ya. Di sini. YouTube, Rela. YouTube. Parjo malurena. Gitu. Delok para nanti, Mang. Hah? Delok para nanti. Bukan ngapain? Ya, sing kuwi sampai norak-norak. Orang emang dah. Malah sing ketok terus. Jagung dah. Ngomong telepon aku mbok kawan.
Oke, mungkin itu saja ya sahabat untuk video untuk tanah campuran. Dan untuk ukuran tanah campurannya ini 31 ya, itu yang tanah hitamnya itu 3 dan yang merah 1. Sekian ya. Oke, untuk proses selanjutnya adalah pencetakan bata merah menggunakan mesin molen ya, yang dikerjakan oleh 5 orang dengan tugasnya masing-masing ya. Ini satu rombongan ya sahabat. Hup, Li, hup. Maksudnya kena anak iki padha kan jigo kan penak. Oh iya. Langsung papat-papat yang mudune ya. 8. Ada tutupnya atas. Fungsinya untuk menutupi dari sinar matahari langsung ya bos ya. Langsung dicatat. Oke. Tak rekam lek ya. Bendera penasaran wi lho sing kanca-kanca sing urung tau reti. Iya. Buat sahabatku semua, untuk sekali produksi ya, maksudnya 1 hari produksi bata merah dengan mesin molen ini minimal itu bisa mencapai 15.000 bata merah ya, minimal sekitar 15.000 ya, 15.000 bata merah. Ada juga yang sampai 20.000 sampai 20.000 lebih ya, per hari. Semangat, Lek. Disusun di sana di tempat penjemuran. Bang Saiful, dada dulu bang. Oke ya sahabat, sekian lanjut ke proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya adalah penataan bata merah ya, disusun agar ada rongga masuk, dan untuk pengeringannya itu lebih cepat. Dan seperti ini penyusunan ini, di sini sebutnya nyincing ya, nyincing bata atau penyusunan bata agar lebih cepat proses pengeringannya. Carane nyincing yang ini iki ya, Lek. Ngene, Dik. Ngene nek nggon kira nek nggone mbok jokno ngene terus mbok tumpuki nang ngene, Dik, Mas. Iya, carane. Ngene. Bolak-balik berarti ya, Lek ya.
Ya mrono terus rene terus silang-silang ya. Iya. Iya, Iki silang-silang. rene ah. Iya. Iki terus bojo rene. Heeh. Ngene, Dik. Iya. Ngene, Dik. Kok ngerti sampai lan anggone terbojok sik ngene, Dik. Gonggon. Betul gonggon ngene, Dik, munggah-munggah. Ngono, Dik. Iya. Iso-iso lah antara menyang gamben. Iya, Lek. Aku ndak mau ora iso, Mas. Wis. Entar ayo lah gek. Kenaon yo ngono kuwi. Aku ndak mau dimarahi Mbah Catin. Dan ini bata merah yang masih mentah, yang masih dalam proses pengeringan. Memang tak potong gaji loh. Kurang ajar. Kasih direkam berdek kuwi. Direkam di luar. Menghilangkan jejak mukane, Re. Proses pengambilan bata merah yang sudah kering. Ini perempuan loh ya sahabat. Muat sekitar 150. Dan sepertinya yang saya rekam ini sedang grogi ini loh. Apane sih grogi? Kirim nanti Lek. Lek. Surabaya. Aduh iki muatane alon-alon. Oke. Ya tekan gone ya. Genten sing noto barang ah. Sing guri lho gendang sing guri. Sing guri terakhir, Re. Dan ini Mas Bos yang mengerjakan saya. Ini tukang nata ini. Tukang nata. Tukang nata ini, Bro. Nata tahu. Nata tahu. Alon-alon Lek. Ben ketok apik. Nata foto. Proses penataan bata. Arane ngene Iki slipper ya Lek ya? Slipper. Nah, ini proses rambut. pembuatan slipper atau pinggiran ya, yang untuk menutupi Tampak depan. tampak Bakaran. dari depan dan kiri kanan belakang depan semua nanti ditutup ya sama slipper seperti ini. Kalau pinggiran ini namanya slipper ya sahabat. Untuk slipper seperti ini nanti biasanya tidak bisa matang, jadi tidak dijual. Yang dijual nanti yang dalam ini, yang dalamannya ini nanti kalau sudah matang ini merah ya, merah merona. Kenalan dhisik barang jane kok Lek. Wis kok elok. Oke ya sahabat, mungkin itu saja dulu. Lanjut lagi nanti proses yang lain. Karena yang saya rekam ini sepertinya tidak grogi, tapi yang grogi saya ya. Jadi jadi nggak bisa lama-lama karena saya grogi ini rekamnya. Oke. Oke sahabat, untuk proses selanjutnya adalah proses pembakaran bata merahnya ya. Proses pembakaran ini dilakukan oleh dua personil ya, dua personil yang sudah profesional dalam pembakaran bata merah, dan itu satu di sana dan itu yang pakai topi itu celana warna biru. Halo Bang.
Malah melayu. Itu bosnya. Itu bosnya itu. Bosnya yang lari. Yang lari itu bosnya. Dan ini Kulinya. kulinya. Dan buat sahabat ya perlu ketahui juga ya, kalau proses pembakaran ini memakan waktu Lek? 1 hari 1 malam ya, sekitar 24 jam non-stop dengan api yang cukup besar dan harus stabil ya. Untuk mulut dinding pembakaran ini memang kalau bata merah seperti ini banyak ya sahabat. Ini sekitar 16 mulut dinding pembakaran cangkeman kalau kita ngaraninya, kalau kita cakap ya. Lek Parjo, hai dulu Lek, dadah dulu ah, hai. Dan mulut pembakaran dinding ini, pembakaran bata ini sifatnya tidak permanen ya sahabat, tidak seperti genteng. Kalau genteng kan permanen dia tempat pembakarannya. Kalau ini tidak permanen, nanti setelah matang dibongkar semua termasuk selipirnya, nanti ditepikan dulu untuk mengambil yang tengah-tengahnya itu yang matang. Baru nanti setelah dibuka batanya baru dimuat seperti di video saya sebelumnya itu ya, yang muat bata. Waduh, ini saya kepeganan ini sahabat. Dan ini serabut padi ya, berambut untuk menutup bagian atasnya. Ada juga yang tidak pakai serabut padi ya. Serabut apa jenenge ini? Berambut. Iya, berambut. Bosnya pada sembunyi ini. Bosnya tuh. Oh, waduh. Ini yang kedua. Hai. Abang Icap itu. Bapak Icap. Personil yang kedua. Wawancara dulu Lek. bose ya. Lek Parjo. Bose sing wawancara. Ayo ah. Lek. Bose. Proses pembakaran ini dimulai pukul berapa tadi Lek? Jam berapa? Jam 7 pagi. 7 pagi. Sampai selesai itu besok kira-kira jam berapa? Jam setengah 3. Jam 3. Oh iya. Nanti setelah semua pembakaran sudah matang ya, tingkat kematangannya sudah maksimal, sudah sempurna, baru pengapian diberhentikan dan mulut dinding pembakarannya itu ditutup rapat. Push sensor. Sahabat, ini hanya guyonan ya, ini cuma acting saja. Itu tadi nemu ya di jalan, hanya acting saja karena itu orangnya alim loh itu, tapi acting saja itu Babang Isap itu. Ninja ini loh ya. Ninja Nyurat udah dulu. Peace bro. Wah, di sini ada nyamian ya bro. Wih, ini sensor dulu. Ada cemilannya ini, jatahnya orang obong. Kacang mentah lur. Mateng. Rokok. Ini ada salak buahnya ya, yang untuk menjamu yang bakar bata merahnya. Ada salak, ada apa ini? Ada jeruk juga, buah jeruk. Ada kacang. Ini mau tanya-tanya sedikit bang, kan karena sudah profesional ya di sini ya. Untuk apa kisah keluh kesah saat pembakaran ini bang? Nah, usah angin ngene keroyok keluk rambutnya. Karena banyak angin lu yang nggak tahan itu matanya ya. Matanya pedih karena kena asap. Aduh. Untuk pembakaran nih paling susah. Untuk kisah sedihnya itu, keluh kesahnya. Kalau kisah keluh senangnya apa bang?
bayaran truk. Gue tuku menir kurang. Tak sedih tambah. Oke, mau lihat-lihat dulu ini ya. Ini posisinya walaupun di luar di jarak 1,5 meter ya, ini jaraknya saya dengan 2 meter ya, 2 meter ya, ini rasanya itu masih panas sekali ya sahabat. Bisa lihat itu uap. Untuk setiap orang bagiannya satu sisi ya sahabat. Dalam satu sisi ini mulut pembakarannya ada 16 mulut pembakaran, jadi setiap orang harus menunggu ini semua nanti agar tidak mati apinya, agar selalu stabil. Padahal Sisi kanan 16 dan kiri juga 16, jadi untuk mulutnya ini 32 ya, kanan kiri. Lele. Dan ini berambutnya nanti. Lek Parjo, berambutnya dituang nek wis mateng apa piye, Lek? Oh, dan untuk berambutnya ini ya. Berambut, nggak tahu apa bahasa Indonesianya. Intinya berambut lah, berambut padi. Ini ngejoknya atau menyuntak atau menuangnya ini di atas ya. Ini sekira nanti ini habis ya, sampai habis. Dan untuk proses penuangan berambutnya atau serabut padinya ini nanti ya, nanti setelah pembakaran selesai atau bata sudah matang, baru berambutnya ini dituangkan di atasnya sampai habis. Setelah 2 hari 1 malam pembakaran yang dikerjakan, sekarang giliran untuk menutup dinding mulut pembakaran ya. Sekira sudah matang, mulut pembakarannya ditutup menggunakan bata merah yang masih mentah. Oke, proses selanjutnya adalah proses yang terakhir ya, yaitu penuangan serabut padinya atau penuangan berambut yang dikerjakan oleh orang yang membakar bata merahnya ya. Proses terakhirnya itu menuangkan berambut atau serabut padi di atas bata merah yang sudah matang. Fungsinya penuangan berambut ini ditutup bagian atas adalah untuk meningkatkan kuantitas kematangan agar merata dan tingkat kematangannya itu sempurna. Dan setelah nanti bata merahnya dirasa sudah sempurna tingkat kematangannya dan sudah agak dingin bata merahnya, setelah itu baru ditepikan selipirnya semua dan dimuat bata merahnya seperti di video saya sebelumnya yang memuat bata merah. Kerja apa, Dek? Bikin kentang ya? Bikin kentang ya, Titik ya? Oke, sekian video tentang bagaimana proses pembuatan bata merah
dari awal sampai siap jual ya. Semoga bisa bermanfaat buat sahabatku semua dan bisa mengobati rasa penasaran dan menjawab rasa penasaran dari para sahabatku yang penasaran bagaimana proses pembuatan bata merah. Dan mungkin di antara sahabatku yang berminat untuk pembelian bata merah yang langsung dari pengrajin, silahkan bisa hubungi nomor HP atau nomor WA saya yang saya sudah cantumkan di deskripsi video ini ya. Kami juga melayani jasa pengiriman ke seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lokasi lainnya. Untuk material lain seperti genteng pres, bata tempel, bata ekspos, roster, dan lainnya, insya Allah saya bisa usahakan. Oke, sekian dari saya. Salam santun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.